kalau cerita yang nampakin ada nggak? Saya ada nih soalnya. Belum kalau aku soal Saya juga ada yang nampakin. Ada, oke. Nampakin ada di kampus juga sih. Ini pengalaman sendiri. Tadi kan pengalaman senior, pengalaman teman, ini pengalaman sendiri. Sama di gedung sekretariat itu, lantai satunya itu luas, biasa dipakai untuk rapat-rapat. Itu posisinya sedang rapat musyawarah mahasiswa itu lagi apa LPJ-an, mau pergantian pengurus kan. Kami itu memang budayanya rapat sampai subuh. Jadi ada satu malam kita rapat selesai sampai di kosan itu saya jam 6:30 pagi itu sampai di kosan. Jadi itu saya kurang tahu ya, lupa harinya hari apa. Cuman yang jelas kejadiannya jam 2:30 pagi. Itu sedang ya lagi ngobrol-ngobrol sama teman satu angkatan, sama adik tingkat dan senior-senior alumni gitu. Nah, saya tuh udah main mata nih sama senior. Main matanya laki-laki sama laki-laki ya. Hah? Main mata laki? Main mata jadi kode-kodean gitu loh, Kak. Ngerti nggak kode-kodean bahwa ada nih gitu. Main mata Bu. Siap. Cuman dengut gitu, kayak ngasih tahu nih sebelah situ ada ya. Gitu ya. Jadi posisinya gedung. Nah, nanti masuk ke ruang sekretariat himpunan dan organisasi lain itu nanti ada pintu lagi. Nah, itu posisi gelap ya di sebelah sana karena yang dinyalain lampunya cuman ruangan untuk rapat aja. Saya lagi duduk di tangga. Nah, itu posisi pintu itu ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, saya lagi duduk sama temen seangkatan. Senior saya lagi berdiri di depan saya lagi ngobrol. Tiba-tiba pada saat kami ngobrol itu dari sebelah kanan ujung mata saya tuh ngelihat bahwa di pintu itu ada perempuan lewat pakai baju putih. Saya main mata lah, Kang gitu kan. Terus dia senyum sambil ngangguk ya. Udah gitu, udah lama bilang lah saya ke temen yang lagi ngobrol di samping itu, aing tadi ningali etas ya, saya tadi lihat itu loh sesuatu gitu. Dia bilang sana apalah, nggak percaya tuh. Sok tanya ke si Kang itu. Oh gitu Kang, iya gitu Kang. Nah, si Kang itu bilang iya ada tadi lewat sana. Senanya ke saya tuh, cewek bukan? Iya. Jalannya dari kanan ke kiri bukan? Iya. Bajunya putih? Iya. Nah itu. Iya, tapi kan sebenarnya saat kamu melihat orang berbaju putih di kampus aja kan harusnya udah bukan hal yang wajar kan? Iya, jam 3 pagi. Gak mungkin ada kondangan kan di situ. Iya. Iya, nggak mungkin aja juga ada cek sound gitu, cek sound dangdut gitu. Iya, kalau di sini kan masih mungkin. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Itu jadi harusnya. Nah, satu lagi soal kampus ya, nanti kamu terakhir ya. Kamu harus bener-bener boom. Tapi kayak saya juga ada nih boomnya nih. Oh, ini boom ini aku Iya. boom terakhir nih. Iya. Boom aku terakhir. Jadi guys, teman-teman semuanya, saat itu adalah kejadiannya awal-awal kuliah lah. Pokoknya aku kan angkatan Covid. Ya. Kalau nggak salah semester 4 atau 5 ada praktikum. Ya. Nah, Bisma dari zamannya SD, SMP, SMA berangkat selalu pagi untuk menikmati udara. Iya. Intinya gitu. Apalagi di kampus saya kan dingin, sejuk, banyak pohon-pohon. Sangat memotivasi untuk bisa tidur. berangkat pagi. Oh, kirain untuk tidur. Jadi kalau saya berangkat setengah 6 sampai kampus itu jam 6. Literally bener-bener jam 6. Ya. Jadi belum ada orang tuh, satpam aja belum berangkat saat itu. Iya. Belum saatnya apel. Jadi bisa tuh berangkat. Kampus Bisma kan fakultasnya 1,
tapi kelasnya itu ada gedungnya ada 5. Ya. Nah, praktiknya saat itu di gedung 4. Bisma berangkat pagi tuh. Bisma naik ke gedung. Ke gedung inilah pokoknya. Naik ke atas sampai lantai 3 karena prakteknya di lantai 3. Nggak ada orang, emang tujuannya buat menikmati aja. Iya. Menikmati, main HP. Memang merinding, memang. Tapi saya nggak pernah berpikir negatif kan. Iya. Dan saya punya prinsip gini, kalau misalkan berhadapan-hadapan tuh, misalnya ya, saya punya kepentingan, kamu punya kepentingan, yang penting nggak saling mengganggu. Kalau saya kuliah diganggu dan nilainya jelek, hantem kamu. Atau sebaliknya, aku mengganggu kamu kan gitu. Aku punya prinsip gitu. Jadi nggak pernah tuh nampak tuh turun deh aku ke depan ke pelataran. Nah, sampai saat itu saya ditepuk sama satpam. Bukan nanti. Sama satpam. Adek, bahasa Sunda lah. Kenapa adek jam segini udah ada di sini? Ngapain? Aku jelasin pakai bahasa Indonesia, Pak. Mau ada praktek jam 7.30. Cuma saya pengen santai, menikmati udara. Dan ini saya first time, Pak, ke kampus. Tadi kayaknya anak COVID, jadi nggak masuk kampus itu. Pertama kali penasaran cari ruang kelas kan. Terus, wah, kamu lumayan juga ya, gitu. Gitu doang awalnya. Besoknya saya melakukan hal yang sama. Pak, sampai seminggu. Praktiknya kan 2 minggu, terus nanti online lagi. Di hari mungkin ke seminggu saya melakukan itu rutin, pagi sepi tuh. Akhirnya si satpam itu emang nggak pernah melihat apa-apa. Sumpah saya nggak mikir setan. Iya. Enggak. Apa nih definisi apa-apa tuh kan? Banyak saya ya. nggak mikir ke situ awalnya. Enggak sih, Pak, sepi, Pak, gitu. Nggak ada, Bapak aja kan baru datang kan gitu. Pengen apel. Terusan saat itu ruangan itu hanya bisa dibuka oleh satpam dan merinding tai lah. Hanya bisa dibuka satpam sama OB. Tapi itu Dan bayangkan saya naik ke atas lantai 3, Cok. Udah kebuka. Itu plot twistnya lu. Aduh, udah nggak pengen ngelakuin itu lagi pokoknya lu intinya. Tapi saya pikir positifnya gini, mungkin OB-nya datang lebih pagi, udah gitu biar nggak takut, paham nggak sih? Iya. Tapi OB-nya ada nggak? Ya nggak tahu sampai sekarang, nggak Barangkali tahu. kan pada saat itu nih ngelihat nggak ada OB di sana. Enggak. Nah, Iya, ya makanya Bisma pikir positifnya mungkin OB itu datangnya harus lebih pagi. Harus lebih bersih kan. Iya. Makanya udah itu intinya. Nah, tapi plot twist yang paling besar itu adalah setelah kejadian itu saya cerita sama Kating, Kak, saya tuh Kak berangkat pagi tuh dibilangin gini mulu kataku. Lihat apa sih Kak yang pernah terjadi tuh? Jadi ternyata beberapa tahun yang lalu pernah terjadi ada praktikum satu mapel. makul. Iya makul. Intinya kalau zaman dulu ya bahan-bahan itu bergantian, bahan dan peralatan. Jadi orang tuh harus nunggu dari pagi sesi 1 sampai jam 9 terus sampai jam malam. Akhirnya ada satu ketika si jam malam ini timnya itu datang buat praktikum. Intinya nih, aduh merinding, ada kampret. Jadi intinya diajak praktikum, diajak ke atas ya buat praktikum. Tiba-tiba orang-orang yang ikut praktikum ini dinyatakan hilang selama 3 hari. Pokoknya dari kampus itu Yang malam. teman-temannya nih. Ya pokoknya ini 2 dimensi lah. Iya. Kejadiannya nih di dimensi yang asli mereka itu nggak ada, dicariin sama temen-temennya. Di dimensi ini mereka merasanya lagi praktikum sampai sampai malam, maksudnya sehari doang dia dia ngomongnya sehari doang. Pokoknya praktikum 3 hari gitu. nggak ada 3 hari, pokoknya praktikum. Nah setelah Berapa orang? ya nggak tahu pasti, tapi pokoknya satu tim mungkin 3 sampai 4 orang lah, jadi banyak saksi gitu. Nah
intinya terjadi saat itu. Terus keesokan harinya setelah mereka ini pulang, tim ini, nah berangkat kuliah dong seperti biasa. Kamu kemana aja dicariin sama mama? Wah, Iya. tuh lah, lebay kalian tuh, lebay. Kita kan praktikum semalam tuh. Enggak, 3 hari nggak ada tuh. Tapi ketawa aja sih ya, karena kan kalau satu orang mungkin ya, kalau bertim kan ketahuan nih timnya Iya, tuh apaan sih, kamu nggak ada juga di situ tapi ngaku-ngaku Iya. gitu. Sampai pembuktiannya adalah ayo kita datang ke dosen itu, bener enggak ada praktikum. Aduh tai, merinding. Tiba-tiba didatengin lah dosen itu, dan katanya waktu itu dibatalkan teman-teman. Dibatalkan saat itu, tapi dia rasanya tetap praktikum Praktikum selama 3 hari sama di dosen sama dosen itu. Tapi dosen itunya enggak, saya udah bilang nggak jadi karena udah malam. masuk ke dimensi lainnya. Itu dimensi. Iya, jadi kayak gitu tuh, kayak ya cuma ya, bukan aku sombong, bukan, cuma aku selalu nggak percaya, tapi kesaksiannya itu banyak. Dan ini turun temurun, maksudnya bilangin tuh ke adik kelas nggak usah terlalu pagi. Iya. Itu maksudnya biasa aja deh, nanti satpam duluan aja. Iya. Itu istilahnya. Iya. Terus semenjak kejadian itu aku nggak pernah terlalu pagi tuh. Kebayang nggak? Iya. Kebayang kan? Nah, saya juga ada cerita kayak gitu Kak. Cuman beda tipis ya. Tapi itu ada yang merasa orang itu ada, tapi sebenarnya nggak ada. Sama lagi di tahun yang sama, yang saya ngelihat ada perempuan lewat itu di kegiatan yang sama, musyawarah mahasiswa. Jadi ada satu malam pada saat sidang itu, kalau kita itu kan suka dibagi-bagi ya Kak, karena quorum itu kan. Jadi setengah di ruang sidang, setengah laginya istirahat. Ada, kita nyebutnya apartemen. Apartemennya jadi ruangannya sempit, ada sekat-sekatnya dari lemari, masuk ke dalam situ ada sofa. Nah, itu anggap aja Mr. A dan Mr. N ya. Mereka berdua itu lagi istirahat di apartemen itu. Memang dia masuk, saya juga melihat. Saya lihat mereka berdua masuk. Nah, udah 2 jam mungkin, sekitar 2 jam lah. Yang di ruang sidang mau gantian karena memang ini ranahnya mereka berdua nih. Nah, kan nanya tuh, Wang, mereka berdua kemana? Itu di apartemen lagi istirahat, biasalah rebahan ngopi. Oh ya udah tuh, kurang nyusul ke sana ya, kata dia. Mau ini gantian nih, nyusul ke sana. Aduh, merinding. Itu karena memang ruangannya sempit, dan bisa dibilang yang nyusul itu orangnya sedikit besar ya badannya. Jadi cuman nyamperin tengah doang, nggak sampai masuk ke sofa-sofa. Nah, posisi gelap, dia manggil,